Karena kita perlu orang pendukung yang memang pecinta seni. Nanti saya nyanyi terus loh Pak. Enggak apa-apa Pak. Karena dengan menyanyi itu kita tuh bisa menyatu Pak. Oh, betul ya. Iya, dengan lagu itu bisa menyatu. Bapandiran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Oli dari kantor Berita Antara dalam acara Bapandiran Santai. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang yang punya dedikasi yang tinggi dalam membuat Indonesia semakin akrab, makin kokoh, makin tangguh. Gak usah lama-lama, sekarang saya akan perkenalkan siapa dia orangnya. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Ya, dia adalah Pak Dharma ya Pak. Betul. Pak Dharma. Ya. Pak Dharma ini adalah Ketua Sahabat Indonesia 1 Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang baru terbentuk ya Pak. Betul. Insya Allah semakin berkembang nanti Pak ya. Amin. Ya Pak, kita langsung aja to the point ya Pak ya, Siap. biar masyarakat tahu apa itu Sahabat Indonesia 1 ya. Apa sih yang namanya Sahabat Indonesia 1 itu Pak? Silakan Pak Dharma. Ya, sebenarnya kita berangkat dari keprihatinan kita terhadap kondisi bangsa kita yang sudah jauh dari Indonesia. Artinya yang dulu dalam perjuangan itu kita bersatu, agama, suku bersatu padu, sekarang mulai terusik. Ya, terusik dengan segala kondisinya, termasuk pandemi ini mempengaruhi Sangat ya Pak ya. Sangat mempengaruhi. Jadi kita ingin berbuat segala sesuatu yang mulai dari yang kecil aja lah, nggak usah muluk-muluk yang besar. Apa tuh yang kecil itu apa itu Pak? Salah satunya kita mulai menebarkan virus Pak. Woi, virus cinta apa virus apa nih? Nah, virus kecintaan terhadap Oh, negara bener virus kita. cinta. Betul. COVID virus yang sangat menyebar. Iya. Kita pakai juga virus cinta terhadap tanah air, cinta terhadap negara. Kita sebarkan supaya banyak. Betul. Dari inspirasi dari W.R. Supratman sebenarnya. W.R. Supratman pencipta lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya. Dengan Indonesia Raya, seluruh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bersatu dengan Indonesia Rayanya. Nah, kita tidak harus dengan lagu saja, karena ini komunitas pecinta seni. Oh, jadi ini komunitas ya Pak ya? Komunitas. Jadi siapapun boleh. Boleh, asal syaratnya satu, Pancasila dan NKRI. Pecinta seni kan tidak harus seniman Pak. Iya betul. Penikmat seni. Saya juga kan bukan seniman, tapi suka seni saya Pak. Betul. Tetapi katanya saya karena background saya bedah plastik. Oh, Bapak dokter. Bedah plastik. Saya bisa gak dibedah Pak? Setelah proporsional sudah proporsi. Biar lebih mudah Pak maksudnya. Jadi saya termasuk seniman, makanya saya bilang, nah saya juga masuk dalam komunitas itu akhirnya kan. Sekaligus sekali memang pecinta seni saya senang seni ini. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Sahabat Indonesia, rekan-rekan yang di luar sana bisa bergabung dengan kita. Mari kita berbuat, nggak usah yang lebih-lebih besar, nggak usah lah. Mulai dari kecil-kecil dulu. Salah satunya yaitu kita mulai menebarkan virus-virus cinta itu tadi. Pak, kalau boleh tahu Pak, apa sih yang sudah dibuatkan oleh Sahabat Indonesia 1? Kegiatan apa aja dalam 1 tahun ini atau berikutnya di Kalimantan Selatan? Ya, Indonesia 1 baru dikukuhkan tanggal 24 kemarin. Kemarin ya? Kemarin, jadi baru berapa hari ini? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Ya, jadi sangat prematur sekali. Tetapi kita mulai berkumpul itu kira-kira sudah 2 bulan yang lalu. Dan hebatnya lagi, kita menerima tantangan dari pusat di Surabaya. Oh, pusatnya di Surabaya? Betul, pusatnya di Surabaya. Sekaligus kita membuat lomba nyanyi virtual untuk anak SD dan SMP. Loh, kok tiba-tiba langsung buat lomba nyanyi virtual? Itulah. Kenapa itu? Apa maksudnya ini? Karena merasa tertantang kan kita ini kan. Tertantang, ayo kita buat apa di masa-masa pandemi ini, kita kan nggak boleh ngumpul. Apa yang kita bisa buat dengan teknologi yang ada virtual, kita cobalah. Jadi mengumpulkan anak-anak SD dan SMP dari seluruh Indonesia untuk banyak loh. Betul, untuk mengirimkan video mereka karena tidak boleh langsung ketemu. Betul. Dan akhirnya dinilai oleh 5 juri. 5 juri, Dua orang-orang dari- top semua? Betul, Seniman semua? Seniman semua. 3 lokal sini, 2 dari pusat. Dan mereka fair
menilainya. Akhirnya kemarin didapat 3 terbaik dari SMP dan 3 terbaik dari SD. Juaranya siapa, Pak? Juaranya anak SD, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. Oh gitu. Tetapi saya senangnya anak-anak kecil ini begitu Pak Wali Kota Ibnu Sina, Oh ikutan dia? kebetulan beliau penasehat Di Sahabat Indonesia di Satu Sahabat Kalsel ini? Indonesia Satu, ya. Oh penasehat. Waktu bagus. ditanya siapa saya, mereka langsung jawab Indonesia. Waduh. Aduh, sangat bergetar. Anak-anak kecil, mereka sudah tahu. Bagus tuh Pak, harus diawali dari sejak kecil Pak. Iya, saya juga agak surprise ya waktu Pak Wali ngomong siapa saya, Indonesia, kompak mereka ngomong. Luar biasa loh. Ya, dan akhirnya apa kita di sini lagi ngapain? Lagi NKRI harga mati katanya. Karena lagunya kebetulan NKRI harga mati. Oh ada lagu wajibnya itu? Betul. Kebetulan lagu ini ciptaan dari Ketua Umum Ketua Pak Ali umumnya Sastra. pencipta lagu juga? Ya, penciptakan Dia memang lagu. seniman apa gimana? Beliau sebenarnya berangkat dari olahragawan. Olahragawan apa tuh Pak? Balap sepeda. Beliau itu memang Sepeda ya? betul balap sepeda, tetapi juga seniman. Oh, Seniman, jadi mereka lengkap juga dia. betul mengumpulkan komunitas seniman di sana, berkumpul di situ ada, dan konsisten mereka dengan seni untuk mengindonesiakan Indonesia. Indonesia ini sudah Indonesia. Jadi Pak, sekarang ini sudah berapa daerah yang punya Sahabat Indonesia Satu ini? Memang masih baru ya, ada beberapa daerah yang sudah mulai terbentuk komunitasnya, tetapi belum dilantik Pak, Ya. belum dikukuhkan. Ya. Dan Kalimantan Selatan ini cabang pertama yang dikukuhkan. Oh, gitu. Nah, ya kita tahu kita punya Pak Hesli yang luar biasa yang aktif ya, sehingga Luar biasa dia tuh Pak. Ya. Nggak ada tandingan itu. sehingga rupanya antusiasme itulah menjadi tantangan karena keberhasilan kita dalam melaksanakan lomba itu akhirnya pengukuhannya pun bisa dilaksanakan. Ya Pak. Mudah-mudahan ya Pak, dengan adanya ini kan komunitas ya Pak ya. Ya. Dengan adanya komunitas ini sejak dini anak-anak sudah cinta tanah air NKRI juga, dan tidak mudah diadu domba ya Pak ya, seperti sekarang di sosmed itu karena itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak sekarang ini di sosmed itu Pak? Ya, kalau mau dibilang kesalahan juga bukan, karena keadaan ini memerlukan kita teknologi itu. Anak-anak sekolah sekarang kan mau nggak mau kan pakai internet. Iya. Dan kita nggak bisa lagi, dunia sudah terbuka. Betul. Jalan satu-satunya ya bukan melarang, kita mengedukasi melalui berita-berita begini Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang begini itu harusnya di sosmed pun kita lakukan. Sahabat Indonesia Satu akan edukasikan, Harus, ada programnya Pak ya? kita harus di sosmed pun bermain, karena disitulah yang harusnya sasaran kita, anak-anak yang masih bisa dibentuk. Kalau yang sudah tua-tua kayak kita kan nggak mungkin Pak. Ya? Jadi belum tua kita Pak, cuman sudah Dewasa. memutih aja, sudah dewasa. Beda tua sama Ya, dewasa. kalau Pak. Bapak kan sudah meninggalkan Dunia hitam. Ya. Ya lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi sosmed sebagai media yang sangat efektif sekarang. Mau nggak mau kita juga harus terjun di sana. Nanti Sahabat Indonesia akan membuat satu ya komunitas sosmed lah. Mungkin kita mengambil di sosmed juga supaya bisa virus-virus itu menjalar cepat Pak. Kita harus beradu cepat dengan COVID ini. Pak, ini kan kalau dilihat dari gerakan pertama kayak memulainya dengan melalui seni dan budaya. Itu Pak, menurut Bapak itu seni dan budaya di Kalimantan Selatan itu seperti apa? Seni budaya sebenarnya luar biasa Pak. Kenapa bisa Saya luar biasa? Saya bukan orang Kalimantan. Bapak bukan orang kan Pak? Bukan, saya pendatang dari Surabaya. Oh Surabaya. Tapi saya mulai dari dokter umum tahun 95, saya sudah di Kalimantan. Oh 95 ya? Ya, artinya saya mengetahui banyaklah seni. Luar biasa seni. Begitu kemarin kita kembali, bukan aransemen sih sebenarnya. Kita memakai musiknya, musik yang iringan RKN Harga Mati itu pakai musik panting. Itu Surabaya langsung minta, saya ingin kolaborasi. Karena memang ada unik memang
untuk musik panting ini. Jadi ini kalau kita bisa jual itu modal kita bisa dijual malah untuk menarik pariwisata juga kali ya. Betul. Jadi kita jangan takut dengan mengangkat local wisdom, gitu, untuk meningkatkan pariwisata kita. Berarti nanti sahabat Indonesia 1 bisa bikin lomba panting kali Pak. Salah satunya mungkin akan ke sana karena mau nggak mau itu kan masuk dalam warna seni dan budaya. Betul. Dan itu concern kita yang mungkin kedepannya jadi passion ya, betul. Iya, jadi passion kita untuk bisa meningkatkan seni dan budaya Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada umumnya. Jadi tadi cerita Bapak Pak Wali Kota ya, mendukung. Memang dia sebagai apa di Sahabat Indonesia 1 ini Pak? Pak Wali sebagai penasihat Pak. Masuk sebagai penasihat. Ya, penasihat bersamaan dengan Pak Leslie. Nah, sambil masa saya diikutin. Saya mohon dengan hormat karena kita perlu orang pendukung yang memang pecinta seni. Nanti saya nyanyi terus loh Pak. Enggak apa-apa Pak. Karena dengan menyanyi itu kita tuh bisa menyatu Pak. Betul ya. Iya, dengan lagu itu bisa menyatu. Menyatu semua. Jadi siapapun kumpul jadi satu Pak ya. Kumpul. Jadi yang tadinya sedih jadi senang. Sedih senang. Tidak ini kamu Banjar, kamu Kalimantan, kamu luar Kalimantan, itu nggak ada lagi Pak. Benar-benar Bhinneka Tunggal Ika Pak ya? Betul, memang Bhinneka Tunggal Ika. Makanya pada waktu kita menyanyi rekaman RKI Mati itu spontanitas. Tetapi dengan semangat itu adrenalin kita meningkat Pak. Merasakan kembali, memang zaman-zaman kita dulu waktu 17 Agustus kan merasakan sekali getarannya Pak ya. Dia dulu setiap 17-an Pak. Saya juga nyanyi Pak. Iya, makanya. Waduh, seneng banget itu. Iya. Bangga gitu Pak, bisa nyanyi di 17 Agustusan. Iya. Udah pokoknya berebut tuh. Betul, getarannya itu. Sekarang itu harus ditumbuhkan lagi tuh Pak. Itu harus melalui Sahabat Indonesia 1. Melalui Sahabat Indonesia 1. Bikin setiap tanggal 17 Agustus bikin acara apa kayak gitu ya. Iya, sekecil apapun kita bisa berbuat. Luar biasa. Dibilang tidak ada apa-apanya, ya silahkan. Tetapi dengan inilah kita bisa berbuat. Pak, ini kan ya, kalau sebuah perkumpulan, komunitas itu kan tentunya kan aktivitasnya ada. Ya. Itu bagaimana untuk bisa jalan komunitas itu? Dari mana dananya Pak? Nah, inilah keistimewaan kita komunitas. Karena biasanya orang yang sudah masuk komunitas itu tanda kutip itu sudah tidak memikirkan lagi dunia lain. Kayak saya, profesi saya dokter ya. Nah, saya memang sudah mulai mengurangi aktivitas saya untuk operasi apa karena memang saya mulai mengalihkan kegiatan-kegiatan begini. Saya dulu waktu masih aktif-aktifnya Pak, saya ketua pertama, kalau Bapak pernah dengar Yayasan Suaka Ananda Bepos. Suaka Ananda Bepos. Suaka Ananda Bepos. Ya, saya ketua pertamanya itu bergerak dalam hal menanggulangi penyakit-penyakit pada anak-anak yang khususnya anak-anak. Dan dulu kita saya pertama mengadakan operasi bibir sumbing gratis di Rumah Sakit Ulin bekerjasama dengan Korem. Itu selama 3 hari, itu yang kita operasi sekitar 150 pasien. Banyak, memang banyak di sini Pak? Dulu, sekarang kan sudah mulai menurun Pak ya, karena edukasi. Tentu, terus peningkatan kualitas asupan gizinya ya, kesehatannya lebih baik ya. Jadi mereka sudah mulai menurun, tetapi komunitas-komunitas itu perlu. Betul. Jadi kita harus sadar bahwa ada orang yang berkekurangan di tempat lain, kita juga harus bisa membantu. Memang saya senang karena komunitas-komunitas begitu senang saya. Jadi intinya komunitas ini swadaya apa gimana? Swadaya. Jadi kita saling membantu aja lah. Siapa yang bisa membantu kita membantu. Kalau ada yang membantu juga boleh, Pak. Boleh. Nggak masalah. Kita nggak menutup kemungkinan. Cuma dengan catatan tidak ada sponsor politik, tidak ada sponsor politik, sara, tidak ada. Jadi ya. Kalau membantu pure ini membantu siapa. Pokoknya siapa aja boleh ya. Kita tunggu. Bahkan kita ajak mereka. Kita ajak kayak ini. Indonesia 1 kemarin di belakang Bank Kalsel. Bank Kalsel nih. Paling enggak ada bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan yang
bisa membantu, mensupport dalam bentuk apapun. Kalau jadi anggota tuh minimal umur berapa, Pak? Dari anak muda pelajar sampai orang tua kita terima, Pak. Yang jelas satu tadi, Pak, komitmennya pecinta, masuk dalam kategori pecinta seni. Kedua, NKRI dan Pancasila. Target Bapak berapa anggotanya di Kalimantan Selatan, Pak? Kalau target saya sebenarnya ini kan kayak apa namanya, efeknya kan multiplier efek dan harapannya ya. Mungkin paling nggak sasaran di tingkat SD SMA yang ada, kebetulan Pak Esli kan pernah di dinas kesehatan, dinas pendidikan. Paling nggak sasaran saya komunitas-komunitas di sekolah-sekolah dulu lah, karena di sana itu yang masih bisa kita ubah mindsetnya, ya kan? Betul. Kalau yang sudah dewasa kayak sampean, lain, Pak. Susah, Pak. Berat jalannya juga. Berat. Target saya itu, target saya komunitas SD SMP paling enggak itu bisa mengenal sahabat. Ya betul, Pak. Tapi Pak, sekarang ini kan saat ini pandemi, Pak ya. Apa yang akan dilakukan oleh Sahabat Indonesia 1 dan bagaimana sih pandangan Bapak nih sebagai dokter nih, Pak? Pandemi COVID sekarang ini kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kondisi pandemi saya tidak berangkat dari pandangan politis. Ya. Saya pandangan dari segi medis. Ya. Kan? Mau nggak mau pandemi ini kita harus rasakan. Karena ini efeknya global, Pak. Dan sifatnya virus itu mutasinya sangat luar biasa. Sekarang sudah muncul Delta. Atau nanti muncul apa lagi kita nggak tahu. Tetapi kata kuncinya 3 hal itu saja. Cuci tangan, pakai masker, distancing, kita cukup distancing, Pak, ini. Segini cukup ya? Cukup. Kita apalagi pakai face shield, karena droplet inilah yang menularkan. Kalau itu kita patuhi, insya Allah pasti bagus. Berarti Pak, kalau banyak kejadian yang kayak gini, masyarakat nggak patuh? Satu, tidak patuh karena bisa kesalahan mereka atau kesalahan petugas. Karena apa? Mungkin petugas kurang edukasi. Makanya salah satu tugas Sahabat Indonesia, siapapun yang menjadi Sahabat Indonesia, mengedukasi dari apapun. Mungkin dia bicara dengan temannya, ada fasilitas media, kita beli media, bahwa prokes harus tetap dilakukan. Kita nggak akan pernah lepas dari pandemi. Bisa jadi endemi kalau kita biarkan. Oh iya, serem dong. Iya, kalau tidak bersama kita lakukan kebersamaan susah. Ya, jadi itulah pengertian-pengertian itu kita harus terus tularkan. Berarti Sahabat Indonesia 1 ini juga harus bertanggung jawab, concern terhadap COVID ini juga ya. Iya. Ada orang-orang khusus juga yang berjalan mengedukasi masyarakat ya. Ya ini Pak, luar biasa sekarang. Tentunya juga kondisi ini kan mempengaruhi segala halnya, Pak. Apakah nanti Sahabat Indonesia 1 ini juga membantu masyarakat yang misalnya yang kesulitan dalam bekerja atau gimana? Apakah ada pelatihan-pelatihan kayak gitu, Pak? Mungkin kita akan membatasi dulu dari kalangan lingkungan seni lah. Oh, kalangan seni dulu ya, batas ya. Kan kita tahu dalam kondisi begini banyak seniman yang terpuruk, Pak. Itu yang paling nangis, Pak. Nggak ada job katanya. Betul. Salah satunya kemarin misalnya, paling nggak jadi juri lah. Tidak seberapa. Berarti nanti dikumpulkan oleh Sahabat Indonesia 1 bikin banyak acara, mereka jadi juri ya. Betul. Tapi jadi juri aja juga kurang, Pak. Dia ikut juga. Betul. Nanti kedepannya kita akan mulai memikirkan bagaimana. Karena persoalan pandemi perusahaan ini kita tidak bisa selesaikan secara individu, Pak. Kita harus kolaborasi semua. Pemerintah dan masyarakatnya harus patuh. Nah, makanya kita jangan cuma bisa menuntut sebenarnya. Harapan saya kita harus bisa juga berbuat sesuatu. Kalau kita sudah berpikiran berbuat sesuatu, kita jalan. Gitu ya, kita jalan. Ya, jadi seniman mudah-mudahan dalam waktu dekat levelnya turun, seniman kita bisa berdayakan kembali. COVID selesai, seniman naik bekerja lagi banyak. Betul. Dan itu juga akan membuat ekonomi kita juga bergerak. Iya. Karena ini udah terlalu lama, 2 tahun ternyata berat 2 juga, tahun. Pak. Luar biasa. Dan awal kenanya kebetulan, Pak, kan awal kena kan di Italia, Pak.
Italia. Italia, Pak. Saya pas di sana itu. Pas di sana. Kenapa Pak di sana? Saya memang waktu ke sana itu banyak yang jatuh, saya terpikir penyakit apa ini. Cuma kami keluar ke sana sudah pakai masker. Oh gitu. Karena kami sudah tahu di Wuhan muncul kan. Wuhan. Tadi rombongan kami semua pakai masker. Begitu kami kembali langsung lockdown Italia. Tapi Bapak nggak kena ya waktu itu ya? Nah, saya kena sudah di sini. Oh, Bapak kena di sini. Bapak katanya lama kenanya, Pak. 31 hari. Wow, lama sekali. Nah, ini ceritanya? pesan buat teman-teman saya yang dokter. Karena dokter ini Pak punya ego tinggi. Ego tinggi ya? Karena rasa taunya sehingga dia menganggap enteng penyakit ini. Saya sudah mulai terkena sebenarnya 3-4 hari sebelumnya, tapi rasa biasa saja, saya obati sendiri, ya begini. Hari keempat saya terkapar, Pak. Bapak benar terkapar gitu? Terkapar, tidak bisa apa-apa, saya langsung dibawa. Mati rasa? Semua sudah. Ternyata saya terkena COVID, karena dokter itu ingin mengobati diri sendiri. Nah, teman-teman yang punya profesi dokter, mohon maaf ya, tidak semua dokter, tapi lebih baik kita serahkan semua pada orang-orang yang memang mengetahui. Saya dokter bedah plastik, tidak begitu mengetahui tentang COVID. Harusnya saya bisa berkonsultasi dengan teman-teman sejawat lain yang bisa mengetahui. Itu saja, Pak. Jadi ego seorang dokter itu ada. Saya termasuknya. Luar biasa ya. Jadi intinya Pak, kita semua harus mawas diri, Pak ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau mau sehat ya prokes. Ya, betul. Ya, kalau mau lebih sehat lagi, makan yang teratur. Ya pokoknya jangan stres katanya Pak, nggak boleh stres ya? Salah satu penyebab terburuknya kita penyakit ini karena pikiran. Oh berarti melalui nyanyi-nyanyi pikiran kita lebih tenang jadinya Pak ya? Makanya kita pas berarti keberadaan komunitas ini Pak. Betul. Ya, jadi pesan Bapak apa nih Pak untuk masyarakat Kalsel ini? Untuk prokesnya. Ya. Nah, pertama mari kita patuhi, karena kalau kita sendiri tidak ikut mematuhi apa yang dianjurkan pemerintah, ini akan berlama-lama. Akhirnya proses ini nggak akan pernah selesai. Kita patuhi prokes, paling tidak pakai masker, cuci tangan, dan distancing itu. Jangan kumpul-kumpul dulu. Komunitas ini kan begini kan kumpul-kumpul nih. Ya. Kita tahan diri dulu, jangan kumpul-kumpul dulu. Kalau prokes kayak gini, bolehlah jaga jarak kayak gini ya. Sudah distancing, bisa pakai face shield, nggak masalah. Oke. Itulah tadi kita dengan Pak Dr. Dharma, Ketua Sahabat Indonesia 1 Kalimantan Selatan. Semoga apa yang dia sampaikan itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi dan tentunya masyarakat Kalsel akan lebih sehat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.